Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Edisi kali ini video HS Channel akan menampilkan wawancara eksklusif bersama Dr. Kiai Haji Soleh Rosyad MM, pimpinan Pondok Pesantren Kun Karimah Pandeglang Banten, dan Dr. Andes Kiai Haji Romdin MM, pimpinan Pondok Pesantren Hikmah Syahadah Tiga Raksa Tangerang Banten. Tema wawancara pada edisi kali ini yaitu kiprah pondok pesantren di era milenial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali berjumpa dengan saya di Hikmah Syahadah Channel. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Masyaallah. Hari ini kita HS Channel menyajikan tayangan yang insya Allah akan menjadikan kita semuanya tahu tentang sepak terjang pesantren di Indonesia ini, khususnya di Tanah Banten. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang mulia, yakni Kiai Haji Dr. Andes Romdin Hadian MM. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Rehabilitasi Nafsa dan Psikotik Hikmah Syahadah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan juga di sebelah kiri ini ada Dr. Kiai Haji Soleh Rosyad MM. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Modern Kun Karimah Pandeglang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mengambil tema kiprah pondok pesantren di era milenial. Karena hari ini konsentrasi kita ini sedang ditujukan kepada generasi anak-anak kita, putra-putri kita, yang hari ini notabene menjadi satu topik pembicaraan kita semuanya. Karena hari ini anak-anak kita itu sedang diuji dengan berbagai kasus-kasus, mulai dari narkoba, kenakalan remaja, gadget, tawuran, dan perilaku penyimpangan seksualitas yang hari ini sedang mewarnai di media sosial kita. Maka hari ini saya mengambil tema kiprah pesantren di era milenial. Oleh karenanya hari ini saya menghadirkan dua narasumber yang berbeda, ya, meskipun sama-sama satu pesantren tapi ini berbeda ini. Karena yang satu pesantren berbasis Salafi modern, yang satu pesantren berbasis Salafi rehabilitasi. Jadi apa yang membedakan dari dua pesantren ini? Tentunya ini sangat menarik. Yang bisa kita kasih ini adalah bahwa kalau pesantren pesantren Salafi modern ini, santrinya itu orang yang normal, orang yang tanpa masalah, orang yang baik-baik saja. Nah, kalau yang rehabilitasi ini adalah berbasis santri yang punya masalah, punya banyak persoalan, mendatangkan persoalan, dan selalu bikin persoalan. Nah, oleh karena ini penting untuk kita ketahui bersama kepada para pecinta HS Channel, para netizen, perlu kita tahu dulu nih, apa sebenarnya pesantren yang unik ini. Mungkin kita mulai dari guru kita, Dr. Kiai Haji Soleh Rosyad MM. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya misi apa dari pesantren Kun Karimah ini didirikan oleh Pak Kiai? Apa yang melatar belakangi daripada pondok pesantren ini? Silakan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesantren itu memang dikenal dua, ya. Ada pesantren Salafi, ada pesantren modern. Dan Salafi ini biasanya dikelola oleh seorang kiai dan beliau sebagai sentral figur. Ngajinya pun dengan sistem sorogan, personal sifatnya. Sementara kalau pesantren modern juga dipimpin oleh seorang figur kiai, tapi otoritasnya terdistribusi ke seluruh ustadz. Sehingga ada manajemen, ada kepala sekolah, ada wali kelas, ada para asatid yang bertanggung jawab terhadap setiap materi. Jadi pendekatannya dengan sistem kelas, dengan sistem kurikulum,
dengan pendekatan-pendekatan disiplin, inilah yang membuat disebut pesantren modern. Pesantren Nah modern. inilah pesantren yang saya kelola, pesantren Kun Karimah di Pandeglang, tepatnya di Cikekilir, di Kecamatan Majasari, Majasari. Kabupaten Pandeglang. Pondok ini disebut atau dikenal sebagai pesantren modern, berafiliasi atau mengambil sanad atau mengadopsi sistem dari pesantren modern. Jadi setiap berbicara tentang pesantren modern, pasti orang ujung-ujungnya berbicara tentang pesantren gontor. Dan kita ini para alumninya mengembangkan pesantren ala gontor dengan caranya, dengan sistem yang modern. Antara lain ada kurikulum, ada kelas, kemudian ada disiplin, ini yang berbeda. Tapi tujuannya sama gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengenalkan santri atau masyarakat terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap Al-Quran. Ya, prinsipnya sama lah, gitu. Sama. Kira-kira begini. Dari tahun berapa Kun Karimah berdiri Pak? Ya, kalau Kun Karimah ini memang masih muda, baru berdiri 2017, jadi baru tahun kelima. Tahun kelima. Mohon doanya kayaknya. Luar biasa ya. Jadi ini Kun Karimah mengadopsi dari pesantren tertua kita Gontor ya. Iya, masya Allah. Hampir semua ya, Hampir semua semua. pesantren modern pasti Ke Gontor ya. Rujukannya. Ya memang kita kalau bicara Gontor ini kan satu lembaga pesantren yang sudah menerbitkan orang-orang hebat. Ya, mendunia lah. Dunia sudah teruji. Nah pertanyaannya, kalau di pesantren modern Pak Kiai Soleh ini, apakah santrinya yang masuk itu santri yang baik-baik saja atau ada yang bermasalah secara umum? Secara umum siapapun yang daftar karena ingin belajar agama Islam kita terima secara umum. Tapi memang ada proses seleksi, misalnya diutamakan yang sudah Al-Quran. Tapi andai kata mereka tetap mau belajar tapi belum bisa baca Al-Quran, kita terima juga. Toh mereka mau santri ingin belajar Islam. Hanya barangkali kalau anak-anak bermasalah, kita cenderung menolaknya, bukan bukan membeda-bedakan, tapi lebih kepada menyadari bahwa kita tidak punya kemampuan untuk merehab mereka. Jadi yang kalau ada misalnya santri yang bermasalah seperti itu, kita malah rujuk ke beliau, karena saya juga udah mengenal beliau lama sekali. Ini yang menarik ya, ini yang menarik bahwa kalau pondok modern ini mencetak generasi yang memang punya nilai emas, kemudian dijadikan menjadi emas permata. Ya, amin. Gitu. Nah, tapi kemudian bagaimana dengan nasib anak bangsa yang dia memang dari besi berkarat, kemudian mau habis ya? Nah ini butuh figur yang luar biasa Pak. Hari ini kita undang nih. Alhamdulillah di depan kita ada Kiai Haji Dr. Nasruddin Harian MM. Assalamualaikum Pak Kiai. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba, Nafsa dan Gangguan Psikotik Hikmah Syahadah 3 Raksa Tangerang. Nah, ini yang sangat menarik. Ketika pondok pesantren modern ada sistem audisi atau Ada tes masuk. ya kan. Nah ini yang menarik kalau direhabilitasi bagaimana Pak ini? Apa pondok apa sebenarnya ini? Ini namanya kalau beliau kan pondok pesantren modern. Ya. Nah sementara ini dari data ini pondok pesantren rehabilitasi. Nah, apa yang menjadi pembeda ini Pak? Mohon dijelaskan Pak. Jadi kalau pondok pesantren modern dalam arti barangnya masih Original ya. ya. Sedangkan ada ya banyak juga wilayah Jakarta juga ada, wilayah Bekasi juga sampai ke luar daerah. Ada yang dari Lampung, Palembang, Bengkulu sampai ke Medan. Ada juga yang ke Mentawai juga. Nah ada juga yang Samarinda, Pekanbaru ya, sampai ke Ambon. Mereka Itu persoalan yang sama ya. Persoalan yang sama. Limbah ya ini. Limbah tadi yang di rumahnya udah meresahkan, udah di pesantren di Polsek, udah di Polres segala macam. Udah dekat dengan hukum Ya, gitu ya. berhubungan dengan hukum. Luar biasa. Nah, lalu dirujuk lagi dari pesantren Polres ke Hikmah Syahadah. Itu banyak sekali seperti itu. Ini luar biasa ya. Jadi yang membedakan pesantren modern Kun Karimah dengan pesantren rehabilitasi itu,
kalau kun karimah ini adalah emasnya, barang original ya, manusia-manusia yang masih utuh sempurna. Nah, di rehabilitasi Hikmah Syahadah ini adalah besi berkarat ya, limbah-limbah. Masya Allah, ini luar biasa ini. Tapi benar, harus bawahi. Urusin limbah juga bisa bikin kebaikan yang luar biasa gitu. Maka ini luar biasa ya, bahwa kalau kemudian pesantren kun karimah, pesantren modern yang dipimpin oleh Pak Kiai Soleh ini, pernah nggak ada pengalaman ketika dalam proses pembelajaran itu kemudian di perjalanan ada santri bermasalah karena narkoba, karena gangguan jiwa gitu? Pernah nggak punya insiden seperti itu, kasus seperti itu? Kalau masalah ada ya, barangkali masalahnya berbeda dengan pesantren rehab. Kenakalan remaja ada, ya kan, nggak betah, ada yang dipaksa orang tuanya kabur gitu, kesurupan kali gitu, masalah-masalah yang kecil tapi kalau narkoba alhamdulillah belum ada dan mudah-mudahan jangan ada. Karena itu masalah menimbulkan masalah yang luar biasa. Kita tidak punya keahlian untuk itu kan. Jadi masalahnya beda lah dengan. Karena bang masuknya Mereka tersaring ya, tersaring, terseleksi. Memang yang masuk itu adalah batu-batu Kalimaya Banten. Nah, yang dibawa ke Hikmah Syahadah ini nggak pakai penyaringan, pakai ya, Nggak ada penyaringan. langsung aja gitu ya. Bermasalah ya. Batu aktif, batu koran masuk semua ke Hikmah Syahadah. Di sini baru dipilihin. Dipilihin, ditempa, digosok. Yang tadinya batu koral menjadi batu akik yang menghitam tapi masih bisa dipakai kan gitu ya. Jadi yang saya nggak habis pikir begini, berarti kalau di pondok modern kun karimah itu adalah orang-orang yang memang mencari ilmu ya, dengan durasi waktu berapa lama di sana kalau di kun karimah? Kalau lulus SD berarti kalau dia mau sampai lulus itu 6 tahun. 6 tahun. Kalau lulus SMP biasa dia jadi 4 tahun. 4 tahun. Kalau pindahan pesantren relatif sesuai dengan kelas mana dia pindah. Berarti kalau misalnya dia mulai anggap lulus SD ya masuk. Berarti kan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. SMA 6 tahun. Terus hasil yang dihasilkan dari santri kun karimah apa? Yang bisa dihadirkan kepada masyarakat. Ya. Ini ada pengalaman unik ya. Ada anak dari SD sekolah di kita 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun keluar. Tapi bukan ke pesantren lagi. Itu biasanya perjuangan 3 tahun ini hilang. Kalau sampai lulus baru dia mendapatkan kompetensi yang kita sudah desain itu. Malah kalau dibanding antara lulus SD kelas 3 keluar atau lulus SMP, di kita sampai lulus itu hasilnya lebih baik yang sampai lulus. Apa yang mereka dapat setelah lulus? Kita punya kurikulum, standar kurikulumnya dari Tuhan. Jadi dia mengetahui ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tajwid, dan akhlak, diamalkan sehari-hari, kemampuan dan kemauan dan kesediaan berjamaah setiap waktu, baca Al-Quran, budaya baca Al-Quran, dan sesuai dengan latar belakang masing-masing. Dari rumahnya ada yang berbagai potensi dia miliki, itu dengan sendirinya berkembang, dengan mentalnya bagus, dia juga kompetensinya menjadi berkembang. 6 tahun ya itu ya, minimal 6 tahun ya berarti ya. Kalau di Hikmah Syahadah ini kan, kalau ini kan yang masuk orang-orang yang memang istimewa, sudah terseleksi, memang orang yang punya kecerdasan juga sudah terukur ya, karena ada seleksi kan. Nah sebenarnya kalau di Hikmah Syahadah ini kan ini penerimaan yang limbah-limbah yang nggak pakai seleksi ya, jadi mau kardus, mau minyak, mau jelantah masuk semua tuh. Nah itu tanpa seleksi pakai ya. Nah, butuh berapa lama untuk menjadi yang tadinya limbah itu kemudian menjadi nilai komoditi yang siap dipasarkan di masyarakat itu? Nah, bahwa ini adalah yang kita amati ya. Kalau secara akal sih orang sehat aja perlu 6 tahun ya. 6 tahun ya. Normal ya, cerdas. Cerdas itu 6 tahun. Mestinya kalau limbah itu ya harus tambah setahun. Tambah setahun. Tapi alhamdulillah ya pengalaman saya di sini ya. Nah, para pemirsa semua yang ada di rumah, alhamdulillah kalau seandainya anak itu sabar di pondok pesantren Hikmah Syahadah, dengan adanya dukungan keluarga, ibu dan bapaknya nggak pengen buru-buru cepet pulang gitu ya,
biasanya kalau seandainya mereka bisa bertahan sampai 3 tahun saja, itu sudah luar biasa. Mereka bisa meraih ilmu ya. Banyak yang mendapatkan hidayah, bisa membaca Al-Quran, ibadahnya juga disiplin ya, dan lain sebagainya ya. Punya keterampilan yang lain. Karena di pesantren di sini juga mereka diberikan tadi itu keterampilan yang lain. Ada juga misalkan yang hobi dengan perbengkelan ya, yang ada juga misalkan yang hobi ngelas, sampai banyak yang bisa ngelas dari kita itu. Dikasih modal hidup ya, keterampilan yang luar biasa. Ada yang saya sempat mendengar, ada yang namanya Afif itu, dia ngelamar di satu perusahaan, pas di perusahaan itu bagian pengelasan lagi ya. Nah itu dia bisa ngelas di pesantren. Ilmunya dari pesantren Dari ini ada. banyak sekali. Ada yang misalkan, ada juga yang sampai setelah pulang dari pesantren kita, mereka jadi ustaz. Padahal dari limbah kan gitu. Tapi luar biasa gitu. Dan mungkin ini kalau seandainya secara akal-akal sih ya kayaknya nggak mungkin ya, namanya mereka limbah jadi emas itu kan. Betul. Tapi kalau seandainya Allah mau memberikan kehendaknya ya, insya Allah jadi mereka yang tadinya limbah itu menjadi emas. Mereka ada yang jadi ustaz, bermanfaat dengan Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi ini yang menarik ini. Nah, dalam perjalanan memperbaiki santri-santri Masyada ini, mencetak menjadi dari limbah menjadi komoditi yang bagus. Sebenarnya faktor penentunya itu kan kalau yang normal saja butuh 6 tahun. Nah biasa 6 tahun itu biasanya orang tua itu semangat ya mensupport anaknya. 6 tahun itu nggak jarang orang tua yang udah jangan lama-lama 2 tahun aja gitu. Jarang ya. Nah, kalau di rehab itu gimana supporting dari keluarga biasanya? Nah ini biasanya suka ada kendala di sini. Nah kendalanya adalah dari wali klien itu ya, wali klien atau wali santri. Jadi kalau bisa tadi itu harus penuh dengan kesabaran. Jadi menuntut ilmu yang dituntut oleh agama itu dari sejak lahir sampai meninggal. Iya itu bagi orang yang normal gitu ya. Bagi orang yang tidak normal ini mungkin harus butuh waktu lagi, lebih sabar lagi. Jadi jangan sampai baru direhab misalkan 6 bulan mereka udah tanya kok lama amat, Kok gak sehat-sehat? Kok nggak pinter-pinter? Kok gak jadi kiai gitu? Ya. Baru 5 bulan udah kan jadi orang pinter. Anak SD aja yang memang normal itu 6 tahun. 6 tahun keluar itu pun belum tentu pinter lagi. Betul. Terus anak SMP saja yang normal saja Itu 3 tahun. butuh 3 tahun waktunya. Kita yang bermasalah udah mengkonsumsi narkoba, udah seks bebas, udah isinya kriminalitas dan lain sebagainya, udah ngegebukin emaknya, bapaknya, pengen 6 bulan, pengen cepet, bagus kan? Nah ini juga perlu kesabaran. Tetapi saya punya pengalaman kebesaran Allah ya. Ada yang mereka setelah kita rehab 1 bulan, mereka dapat hidayah, dia pulang menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, lalu mereka bisnis, terus berjualan, mereka menjadi orang yang sukses. Saya mengalami itu, ada seorang santri silaturahmi kita, mereka sudah berhasil usahanya, sampai datang pada kita, apa yang kurang nih katanya nih bangunan, sampai nangpangin sama saya. Dia bilang itu yang kurang, dibeliin pada saat itu juga. Itu klien santri kita yang dulu limbah. Yang limbah itu. Gitu. Karena jadi komoditi ekspor ya. Ekspor yang luar biasa. Nah beberapa sering kali kita ngalamin. Betul. Mereka yang tadinya di sini nggak kita anggap baik gitu ya, ternyata jadi orang baik gitu. Jadi orang yang berhasil. Luar biasa. Mungkin banyak sekali pengalaman yang menarik. Nah yang tadinya mabuk, setiap hari mabuk, gangguan mental, setelah proses 1 tahun dia menjadi orang yang baik, terus dia dapat hidayah, semangat belajar. Setelah 3 tahun pulang dari sini seorang ustadz ya, bisa berceramah, ngajar ngaji, dipanggil kemana-mana sama masyarakatnya. Luar biasa. Nggak pernah terlintas itu dari limbah menjadi komoditi ekspor. Jadi artinya mungkin buat para netizen ya, ketika mungkin kan ujian itu kan siapa saja bisa, seorang guru, pejabat, ustadz, atau rakyat biasa. Hari ini memang ujian kita adalah anak-anak kita. Hari ini dihadapkan pada pengaruh daripada modernisasi yang luar biasa, pengaruh global yang luar biasa. Hari ini anak kita diuji dengan narkobanya, dengan gadgetnya, dengan seks bebasnya. Maka penting. Nah ketika kemudian hari ini ada di antara anggota keluarga kita yang kemudian terpapar dengan
penyimpangan perilaku sosial tadi itu, misalnya mungkin karena gadgetnya, karena narkobanya. Nah, ketika dimasukkan ke pondok pesantren modern tentu nggak bisa masuk, karena memang di sana ada sistem yang menseleksi makanya. Nah, maka solusinya adalah satu, ke pondok rehab. Nah, tidak ada tempat yang lain, pondok rehab. Tapi yang harus bisa dimengerti oleh wali santri bahwa ini adalah penyakit, ya, penyakit. Bukan kutukan nih, bukan kutukan ini. Oh, ini kutukan ini penyakit yang bisa disembuhkan gitu. Gangguan jiwa penyakit bisa disembuhkan. Candu narkoba juga penyakit, gitu. Penyimpangan khususnya penyakit bisa disembuhkan. Tapi tentu dengan kesabaran. Ya. Jadi dari pengalaman Pak Kiai tadi banyak wali santri yang nggak sabar, baru 3 bulan 6 bulan berharap pulang, berharap langsung sembuh gitu Bang ya. Sementara yang normal saja butuh waktu yang 6 tahun sampai 6 tahun. Luar biasa gitu. Nah, ini sangat menarik ya. Bahwa memang kalau konsep pondok pesantren modern ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau rehabilitasi ini menyelamatkan anak bangsa. Nah, ini kalau nggak diselamatkan, jadi limbah-limbah beneran ini kan. Masya Allah. Maka menjadi penutup akhir perjumpaan hari ini, kecintaan kita sama negeri, kecintaan kita sama anak bangsa. Hari ini pondok pesantren lah ternyata yang menjadi salah satu pilar utama ya. Salah satu lembaga yang pertama, yang utama. Karena kalau melihat sejarah juga negeri ini dibebaskan oleh para ulama. Terlepas dari penjajahan juga oleh para ulama. Hari ini kita berperang bukan dengan bangsa lain, bukan dengan senjata, tapi hari kita berperang dengan narkoba dan kebodohan dan kemiskinan. Maka pesan terakhir Pak Kiai untuk para anak-anak bangsa, netizen-netizen yang hari ini terus setia dengan Hikmah Channel, jangan lupa ya like dan subscribe ya, karena tontonan ini adalah tuntunan, karena di dalamnya luar biasa, banyak materi-materi luar biasa. Pesan terakhir dari seorang founder daripada pondok pesantren modern, Unkarima Pandeglang, apa yang disampaikan kepada netizen, kepada orang tua hari ini dengan kondisi yang seperti ini? Baik, terima kasih pemirsa, sahabat muslim yang berbahagia. Dalam pandangan saya sebagai praktisi pesantren atau praktisi pendidikan yang fokus kepada pendidikan umat, gitu kan, kecerdasan kehidupan anak bangsa, gitu ya, bahwa kami ingin mengatakan bahwa pesantren adalah salah satu alternatif untuk pendidikan anak bangsa. Oleh karena itu kami menyerukan kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat muslim, jika ingin mendidik putra putrinya dengan baik, dengan komprehensif, belajar pelajaran umum, ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu sains, eksakta, plus juga tafakuh fiddin, plus diterapkan sehingga dirangung menjadi sebuah perilaku, budi pekerti dan akhlakul karimah. Insya Allah itu adanya di pesantren. Masya Allah. Lengkap ya. Lengkap. Jadi 3 in 1. 3 in 1. Luar biasa. Tapi buat yang normal ini ya, yang normal. Nah, untuk Pak Haji Romdin, ini luar biasa karena beliau adalah rehabilitasi yang notabene adalah santri-santri bermasalah ya, manusia-manusia yang bermasalah, anak bangsa yang penuh persoalan, limbah-limbah yang harus ditempa menjadi komoditi ekspor. Nah, pesannya bagaimana pakai untuk buat para netizen yang mungkin punya anak-anak remaja atau orang tua yang mungkin hari ini dalam mendidik anak-anak punya persoalan, punya kesulitan, apa yang ingin disampaikan supaya ya kalau bisa jangan sampai masuk ke pesantren sini. Kesini aja masuknya sebenarnya nih supaya lebih aman. Tapi kan nggak bisa dihindari, limbah itu terus berdatangan. Karena siapa yang menanam padi, rumput pun akan tumbuh. Nah rumputlah yang kesini. Cuma rumput buat kasih domba, kali itu domba gembok dipotong sama kita. Pesannya gimana kayak? Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mengimbau, memberikan istilahnya pengingat-ingat ya. Kalau bisa kita lebih awal pada anak kita mendidik agama. Bila perlu sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, bahwa ilmu agama lah yang diutamakan. Jadi insya Allah kalau seandainya orang itu mengutamakan agama, dia mengenal Allah, dia akan berakhlak mulia nanti kepada orang tuanya. Dia akan istilahnya berakhlak
baik nanti di masyarakat. Dia akan takut istilahnya kepada Allah dan takut kepada orang tuanya kalau salah. Takut kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau seandainya kita tidak salah mendidik, insya Allah anak kita akan selamat. Jangan sampai kita salah mendidik, agama dinomorduakan. Nah ini yang bahaya ini. Jadi didik lebih awal adalah ilmu agama. Utamakan juga jadikan idola. Pesantren adalah satu lembaga yang menjadikan idola anak-anak. Ya tentunya harus kita pancing-pancing, harus kita rayu-rayu gitu kan. Betul. Ya, kita pancing-pancing, dikenalkan, Dikasih indah ya, dikasih pesantren. indah, bahwa pesantren itu indah. Lihat menatap seorang kiai, misalkan wajahnya indah, terus melihat wajah para santri indah, pergaulan juga indah, sehat dan sebagainya. Itu kita berikan ya, istilahnya pengenalan itu pada anak-anak kita supaya mereka ada cinta Allah, cinta ulama, cinta agama dan sebagainya. Itu mungkin. Amin. Terima kasih. Masya Allah ya, luar biasa bahwa lagi-lagi ternyata titik awalnya adalah tentang pendidikan. Sebagaimana apa yang baginda Rasul sampaikan, adibu aladakum. Kata Ustaz begitu, kata Ustaz. Adibu aladakum wa ahsinu adabahum. Didiklah anakmu dan perbaiki adab mereka. Nah, kita orang tua harus terus waspada ya, karena tanggung jawab anak ini kan ada orang tuanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anak kita, jaga keluarga kita, jaga istri kita. Karena pada akhirnya kita semua berharap anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang soleh. Jadi sebelum anak kita masuk ke pondok pesantren rehab, nah, itu harus lebih dahulu masuk ke pesantren modern dulu supaya tidak masuk rehab. Kalau dari kecil tidak masuk ke modern, misalnya kemudian dia tidak terdidik dengan baik, saya pastikan masuk ke rehab anaknya. Dia jadi limbah anaknya. Oleh karena netizen jangan lupa masukkan ke pesantren, karena pesantren adalah satu lembaga yang multi lengkap ya, multi talent, mencetak generasi, mencetak akhlak, mencetak ilmuwan, semuanya ada di lembaga pondok pesantren. Nah, persoalannya kemudian sebelum masuk ke pesantren rehab harus masuk ke pesantren modern dulu Pak Kiai ya. Nah, insya Allah kalau sudah masuk ke pesantren modern, insya Allah gak bakal ketemu pesantren rehab. Ya, itu. Tapi kalau gak masuk ke pesantren modern, saya pastikan masuk ke rehab nanti. Ketemu dengan Pak Kiai Romdin ini. Baik para netizen, mudah-mudahan perjumpaan hari ini terima kasih Pak Kiai Soleh, terima kasih Pak Haji Romdin. Hari ini kita sama-sama berkhidmat untuk negeri dalam rangka meraih ridho ilahi, peduli dengan sesama anak bangsa, bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan buat para netizen. Jangan lupa like and subscribe serta komentarnya. Silakan yang mau ada pertanyaan, yang mau ada konsul, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Baik, saya Abu Hasirin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Demikianlah edisi wawancara eksklusif pada video HS Channel kali ini. Kita bertemu kembali pada sajian video selanjutnya yang akan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Harapan kami semoga materi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.